Selamat pagi Dunsana Kranah Minang dimanapun barado. Baka Dunsana hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Putri Febrina Marlini, hadir kembali di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Kasus dokter selingkuh dengan istri perwira polisi mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Paman dan keponakan di Tanah Datar ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Jelang Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Ternak Padang Pariaman mulai merangkak naik. Kasus seorang dokter yang berselingkuh dengan istri polisi mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Padang pada Selasa sore. Namun sidang yang beragendakan mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum itu dilakukan secara tertutup untuk umum. Kasus ini menarik perhatian umum karena sang terdakwa berupaya meninggalkan tanah air melalui Bandara Internasional Minangkabau pada Senin lalu yang bertepatan dengan dimulainya masa persidangan. Namun langkahnya terhenti karena dicekal oleh petugas imigrasi di bandara. Kepala Kantor Imigrasi Padang membenarkan jika terdakwa dicekal dan ditahan petugasnya di bandara karena nama terdakwa tertera dalam aplikasi perlintasan keimigrasian. Ya, dan sudah termasuk dalam daftar cegah sangkal di sistem perlintasan imigrasi. Untuk cekal ini sendiri mungkin yang akan menentukan adalah pihak dari Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa pencekalan ini untuk seseorang berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan seterusnya, dan untuk pencabutannya sendiri harus mengajukan permohonan ke Direktorat. Petugas kejaksaan yang menjemput ke bandara langsung membawa terdakwa ke Pengadilan Negeri Padang untuk menjalani proses persidangan. Meski ancaman hukumannya kurang dari 1 tahun dan terdakwa tidak dikurung, namun hakim yang mengadili perkara itu memerintahkan penahanan terdakwa karena dinilai tidak kooperatif dan berupaya melarikan diri. Alasan ditahan kemarin karena memang sesuai dengan pasal 284, ancamannya 9 bulan tidak dapat ditahan. Tapi kemarin hakim mengeluarkan penetapan penahanan selama 30 hari karena alasan subjektifnya terdakwa berkemungkinan melarikan diri ke luar negeri dengan keberadaannya di BIM dan dicekal oleh pihak imigrasi berdasarkan permintaan dari kejaksaan. Kasus perselingkuhan terjadi pada tahun 2024 lalu antara terdakwa dengan istri seorang perwira polisi. Sang suami memperoleh bukti kuat bahwa istrinya berselingkuh dan kemudian melaporkannya ke polisi. Robiham melaporkan dari Padang. Satu truk yang membawa perlengkapan organ tunggal terperosok ke jurang sedalam 15 meter di Rimbo Bateh Jauh, Nagari Simpang Utara Pasaman pada Rabu pagi. Kejadian bermula ketika truk yang dikemudikan Fitra Yoga Fernanda bersama seorang kernetnya menuju Simpang Utara. Sesampainya di jalan menurun Rimbo Bateh Jauh, perbatasan Malampah Simpati, sopir kesulitan saat memindahkan persneling mobil. Akibatnya, mobil tak bisa dikendalikan dan masuk ke jurang. Sang sopir terjepit di bagian depan mobil. Tim SAR gabungan langsung turun untuk mengevakuasi korban. Proses evakuasi
berlangsung dramatis. Fitra Yoga Fernanda berhasil dievakuasi tim gabungan dengan kondisi selamat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, Pasaman. Kecelakaan dengan penanganan khusus di Rimbo Melampah. Korban atas nama Fitra Yoga Fernanda, umur 26 tahun. Pagi tadi kami menerima laporan bahwa truk yang diangkut oleh korban terjatuh di Rimbo Melampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Tim Basarnas Pos Pajarian Pertolongan Pasaman langsung terjun ke lokasi, kemudian melakukan evakuasi dengan peralatan vehicle accident rescue. Kemudian pada jam 12.00 korban berhasil kami keluarkan dengan selamat. Kernet truk sendiri berhasil selamat dan hanya mengalami luka-luka ringan. Sedangkan truk itu masih berada di dasar jurang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Ya, langsung itu aja. Tunggu. Seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pegawai tata usaha di sebuah sekolah dasar di Aur Malintang, Padang Pariaman, ditangkap polisi di rumahnya. Penangkapan Muhammad Satria merupakan yang ketiga kalinya dilakukan polisi, karena tersangka telah 2 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Satria tak bisa berkelit, karena barang bukti ditemukan polisi di sebuah pondok di belakang rumahnya dan di dalam saku celananya. Dalam penggeledahan yang dilakukan polisi usai penangkapan itu, polisi menemukan 17 paket kecil sabu yang baru saja dibelinya dari seorang pengedar dari Agam. Polisi juga menyita uang tunai sejumlah Rp200.000 yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu kepada pelanggannya. PNS di Dinas Pendidikan sebagai tata usaha di suatu sekolah dasar yang ada di wilayah tersebut. Ya, kalau dari keterangan dia, ya sebagai penambah penghasilan. Anehnya, meski telah 2 kali masuk penjara, tersangka tidak juga dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Tersangka terancam untuk yang ketiga kalinya masuk penjara selama 20 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Polisi menggerebek sebuah kamar kontrakan di belakang sebuah toko, tak jauh dari Pasar Sayur Padang Luar, Kecamatan Banuhampu Agam, pada Minggu malam. Penyergapan ini berkaitan dengan lokasi yang diduga dihuni pengedar sabu-sabu. Di dalam kamar ditemukan 3 pelaku yang kaget didatangi polisi. Sementara di lantai kamar ditemukan puluhan paket sabu-sabu, timbangan digital, dan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Ketiga tersangka masing-masing bernama Firman Agus alias Baim, Doni Saputra, dan Denny Efrizal. Tersangka Baim dan Doni Saputra sehari-hari berprofesi sebagai pengamen, sekaligus juru parkir di depan sebuah sekolah. Tersangka mengaku pelanggannya merupakan sesama pengamen, pengemudi angkutan kota, hingga buruh angkut pasar. Sedangkan tersangka Denny merupakan pemilik bengkel cat dan servis sepeda motor. Warga Padang Luar ini berdalih datang ke lokasi untuk menjemput sepeda motor yang akan diperbaikinya. Lalu ditawari tersangka Doni untuk mengonsumsi sabu-sabu. Ketiga tersangka bersama barang bukti 27 paket sabu berbagai ukuran, 2 unit telepon genggam, dan uang tunai lebih dari Rp1.400.000 yang diduga berasal dari hasil penjualan sabu-sabu dibawa ke Mapolresta Bukit Tinggi. Pada saat kita lakukan penggerebekan, sementara tersangka itu lagi mengemas-ngemas atau mempek barang-barang tersebut dalam bentuk kecil-kecil. Kemudian ada juga yang lagi sementara menggunakan barang tersebut. Asal barang untuk sementara ini kami dapat informasi bahwasanya itu dari Padang. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dina Amrina melaporkan dari